Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Untuk anak-anak Ibu yang kelas 8 ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pelaku ekonomi dan peranannya dalam perekonomian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan perdagangan antar pulau, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar ini adalah proses dari perdagangan antar pulau maupun antar negara. Oke, peta konsepnya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang pelaku ekonomi. Nah, kali ini kita akan masuk ke perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Nah, bagi anak-anak yang belum menyaksikan video minggu lalu, silahkan saksikan videonya. Oke. Materi pembelajaran kita, sekarang kita sudah masuk subbab B tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. B, kita masuk perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, keunggulan masing-masing daerah itu bisa disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah bahas, masing-masing daerah itu punya keunggulannya sendiri. Misalnya Jawa Barat dalam beras ya, dalam produksi beras, lalu Lampung dalam produksi kopi. Nah, jadi perbedaan antara kedua daerah ini karena adanya perbedaan potensi daerah. Sehingga masing-masing daerah itu punya keunggulan komparatifnya sendiri. Jadi keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia maupun ASEAN. Kita masuk yang pertama, perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kita lihat yang A, pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Jadi kita harus tahu dulu perdagangan itu apa ya. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Misalnya, kalau perdagangan antar daerah atau antar pulau ya, antar daerah Riau dengan Sumatera Barat atau Sumatera Utara, itu masih dalam antar daerah. Lalu antar pulau, daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa bekerjasama atau berdagang dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera. Berarti itu masuknya sudah perdagangan antar pulau. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Jadi saat ini perdagangan itu bukan hanya ketika bertemunya penjual dan pembeli, tapi kita bisa juga dengan transaksi jual beli online ya. Jadi jual beli online itu sudah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Jadi perdagangan antar pulau ini dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Adapun tujuannya dari perdagangan antar pulau ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jadi, jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Lalu yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar ini maksudnya jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nah, contohnya tadi wilayah Lampung dia ada keunggulan komparatif dalam kopi ya, dalam produksi kopi. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini, konsumen yang berada masih dalam lingkup kota Lampung sekarang sudah banyak. Bahkan dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi juga meminta atau melakukan perdagangan dengan Lampung dalam hal kopi. Jadi secara tidak langsung pasar kopi yang ada di Lampung itu jadi semakin meluas ya, memperluas jangkauan pasar. C.
Oke, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama kita lihat dulu apa sih yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan dengan misalnya daerah Gunung Kidul yang ada di Yogyakarta. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Misalnya, di daerah yang kaya akan buah durian, pasti harga duriannya lebih murah daripada daerah yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Nah, hal ini akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Lalu yang kedua, apa sih manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Jadi kita bisa lihat misalnya contohnya, kita bisa menikmati kopi yang dari berbagai daerah ya, ada dari Bali, lalu ada dari Arabica Coffee, Robusta Coffee. Jadi jenis-jenis kopi itu kita bisa nikmati karena adanya perdagangan ini, otomatis alternatif alat pemuas kebutuhan kita jadi lebih bervariasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, jadi karena produk tadi itu dikenal oleh masyarakat luas, otomatis produktivitasnya juga meningkat. Produktivitas ini adalah kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Ya, seperti di gambar, hasil kerajinan tangan itu banyak diminati. Nah, akhirnya dari satu hari hanya memproduksi 10 macam, maka dengan naiknya produktivitas satu hari bisa menghasilkan 5.000 macam misalnya, seperti itu ya, itu contohnya. Lalu yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Jadi, seperti di contoh ya, seperti gambar di contoh, produksi hasil kerajinan tangan itu sangat diminati oleh masyarakat luas, bahkan internasional. Jadi, yang semulanya pemilik usaha itu mempekerjakan 50 orang, maka dia butuh lebih banyak lagi. Mungkin dia bisa pekerjakan 100 sampai 150 orang, sehingga lowongan kerjanya akan semakin bertambah. Lalu, dengan adanya perdagangan antar daerah, kita butuh nih jasa kirim, para supir, para driver ya, para yang bantu untuk ekspedisi barang kita itu kita perlu, sehingga membukalah lowongan kerja di bidang-bidang jasa kirim, ekspedisi, transportasi, distribusi, dan lain-lain. Oke, kita masuk yang kedua, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara yang dimaksud adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang biasa kita sebut dengan ekspor dan impor. Mari kita lihat yang pertama, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau biasa disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara yang pertama, adanya perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, adanya perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, adanya perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar.
B. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama ada ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan, dan pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Tujuan utama ekspor adalah memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Ya, jadi kalau sudah perdagangan antar negara, artinya kan sudah melewati batas suatu negara. Maka mata uang yang berlaku itu adalah mata uang internasional. Kita tidak bisa memperlakukan harga barang itu sesuai dengan mata uang negara kita, karena sudah menyangkut beda negara, beda mata uangnya. B. Import, ya, kita masuk yang import. Ini merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor kita sebut dengan importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Lalu importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Selanjutnya, barang-barang yang diimpor oleh Indonesia itu terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang yang termasuk dalam migas ini minyak dan gas ya nak, antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan kelompok non-migas seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi, kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor seperti kemudahan pengurusan perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitasnya seperti pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Hal ini akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Harga faktor produksi yang murah tentu dapat menurunkan harga jual, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing tentunya akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Nah, dengan kepastian nilai rupiah ini, para eksportir akan lebih mudah menentukan harga pokoknya di pasar internasional. Jadi, dengan ini mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor terhadap produk mereka. Jadi, produsen eksportir atau eksportir ya, dia tidak ragu untuk melakukan ekspor, mengirim dan menjual barangnya ke luar negeri. Kalau misalnya nilai tukar rupiah itu stabil, nilai rupiahnya. Jadi, dia bisa hitunglah biaya produksi produknya, lalu dia bisa tetapkan harga produknya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya nilai tukar rupiah kita itu tidak stabil. Produsen pasti akan bingung menghitung biaya produksinya, lalu berapa harga produk yang bisa dia tetapkan di pasar internasional karena nilai rupiahnya nggak stabil. Jadi seperti itu contohnya ya nak. Lalu yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, meningkatkan promosi. Jadi, dalam rangka memperkenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi itu adalah hal yang sangat penting. Promosi bisa dilakukan dengan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang bisa sebagai promosi. Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya, kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. D. Faktor pendorong ekspor. Nah, apa yang mendorong kegiatan ekspor itu terjadi? Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, tentunya harga akan naik. Sebaliknya, misalnya penawarannya lebih banyak dari permintaan, maka harga itu akan cenderung turun. Nah, keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar.
Jadi, seorang eksportir itu dia harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka bisa memperoleh wilayah pemasaran yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, eksportir ini harus ahli di bidang marketing, ya, strategi pemasaran. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain itu akan terpengaruh. Misalnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Nah, tentu ini akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Ya, misalnya kita mau ekspor ke negara A, sementara di negara A itu sedang banyak konflik. Nah, tentulah ya, kebijakan peraturan yang ada di sana itu pasti akan berubah-ubah. Nah, itu bisa mempengaruhi eksportir untuk melakukan kegiatan ekspornya. Lalu manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas dari tiap-tiap negara. Produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Perdagangan antar negara juga menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual karena mereka sudah menjualnya ke luar negeri. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara pastinya memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pasti berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan ini, seperti keadaan kondisi geografi, iklim, penguasaan teknologi, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan antar negara, maka setiap negara itu bisa bertukar hasil produksinya untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Misalnya kita belum bisa nih memproduksi barang elektronik yang cukup canggih dengan biaya yang murah. Nah, dengan adanya perdagangan antar negara ini, kita bisa melakukan perdagangan misalnya dengan negara Jepang, dengan negara Amerika, dan lain-lain. Sehingga apa yang tidak kita produksi di dalam negeri, kita bisa peroleh. Ya, kita bisa mendapatkannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Jadi dengan adanya perdagangan ini akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi pasti akan mempengaruhi hubungan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, jadi dengan menggunakan barang-barang impor yang tentunya berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya, importer ini diberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Nah, hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Misalnya ada importer nih yang mendatangkan barang-barang atau spare part dari luar negeri. Nah, secara tidak langsung mereka pasti akan dibekali dengan pengetahuan atau penggunaan teknologi ini. Jadi, mereka akan lebih cepat memahaminya. Kita masuk yang F, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Jadi di sini ada 7 ya, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pangsa baru, pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Lalu adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan tentunya di era globalisasi ini tidak ada satupun negara di dunia yang dapat hidup sendiri. G. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Nah, kita mau tahu nih apa sih perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan domestik ya. Ada 3 perbedaan utamanya. Yang pertama, peluang perdagangannya lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain atau bisa membeli barang dan jasa dari negara lain. Nah, dalam perdagangan antar pulau, kita cuma bisa melakukannya antar daerah atau antar pulau yang masih dalam satu lingkup negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia pasti nggak bisa memiliki mobil. Lalu, kita seluruh dunia juga tidak bisa menikmati film Hollywood dan banyak lain-lainnya ya, contohnya ya. Lalu yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan itu berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara.
Regulasi itu peraturan ya, Nak ya. Lalu yang ketiga ada penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, tentunya negara itu menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda ya, mata uang asingnya beda. Kalau misalnya kita mau melakukan perdagangan dengan Jepang, Indonesia kan mata uangnya rupiah, Jepang yen, nah itu kan berbeda. Nah, perbedaan mata uang asing itu namanya kurs tukar. Ini berbeda dengan perdagangan domestik ya. Kalau domestik kan cuma satu ya kurs tukarnya, cuma satu mata uangnya. Kalau udah berbeda negara tentu berbeda pula. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Oke, baik anak-anak semuanya. Sampai di sini dulu materi kita tentang perdagangan antar pulau, antar negara, dan perdagangan internasional. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau ada keterbatasan dalam penyampaian informasi atau ada kesalahan dalam menyampaikan materinya. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti. Oke, minggu depan kita lanjutkan materi kita dengan materi yang baru. Baik semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.